Pembalap Indonesia Veda Ega Pertama berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam MotoGP Prancis 2026. Membalap dalam kondisi trek basah, Veda Ega Pertama berhasil finish di urutan keempat. Selamat datang lagi di Mohak Official bersama saya Rino Suprapto Mohak. Menjalani lomba di sirkuit Bugatti Le Mans, Veda Ega Pertama memulai start dari urutan ke-6, dan ketika balapan dimulai, Veda Ega Pertama disalip oleh pembalap di belakangnya dan tercecer ke urutan ke-10. Bahkan Veda Ega Pertama sempat terlempar pada posisi ke-13 pada akhir lap pertama. Namun Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Veda Ega Pertama untuk balapan kali ini. Dengan banyaknya pembalap di depan yang terjatuh akibat lintasan licin, membuat posisi Veda Ega Pertama perlahan terdongkrak. Pada lap keempat, Veda Ega Pertama terlihat sudah menempati urutan ke-7. Memasuki lap ke-6, Veda Ega Pertama terus memperbaiki posisinya dan berada di urutan ke-4. Adapun posisi terdepan diisi oleh Maximo Quiles dan Adrian Fernandez serta Matteo Bertele. Hingga melewati bendera kota-kota, Veda Ega Pertama berhasil finish di posisi ke-4. Dia tertinggal 7,659 detik dari Maximo Quiles yang sukses mengamankan podium juara. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh pembalap Leopard Racing Adrian Fernandez serta dilengkapi oleh Matteo Bertele di podium ketiga. Finish posisi keempat Moto3 Prancis 2026 membuat Veda Ega Pertama mendapat tambahan 13 poin, dan berkat torehan tersebut Veda Ega Pertama naik satu tingkat ke urutan kelima klasemen sementara pembalap dengan mendulang 50 poin. Adapun pemuncak klasemen masih diisi oleh pembalap CF Moto Gaviota Aspartin Maximo Quiles yang meraih 115 poin, dan posisi kedua ditempati oleh Adrian Fernandez dengan koleksi 69 poin. Kemudian disusul oleh Alvaro Carpe dan Valentin Perone yang melengkapi 4 besar. Tambahan 13 poin dari Le Mans mengangkat posisi Veda Ega Pertama di klasemen dari P6 ke P5. Posisi terbaik saat ia sempat bertengger di posisi 3 podium Brazil. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah konteks dibaliknya. Veda Ega Pertama finish di posisi keempat setelah tercecer di posisi ke-14 di tengah balapan akibat kondisi lintasan yang kacau di lintasan basah. Dalam kondisi hujan yang meratakan persaingan, Veda Ega Pertama membuktikan bahwa kemampuan adaptasinya bukanlah sekedar keberuntungan. Ini adalah keunggulan nyata yang terus ia tunjukkan dari seri ke seri. Jarak poin antara Veda Ega Pertama dan Maximo Quiles kini tertinggal 65 poin. Memang melebar dari 53 poin sebelum di Le Mans. Namun ada perspektif yang lebih menarik. Jarak Veda Ega Pertama ke pembalap posisi 2 Adrian Fernandez kini hanya tertinggal 12 poin, dan jarak ke posisi ketiga Alvaro Carpe sekarang hanya 3 poin saja. Satu race podium bisa langsung menempatkan Veda Ega Pertama di top 3 klasemen dunia untuk pertama kalinya di GP Brazil. Sementara itu Marco Morelli yang sebelumnya berada di posisi kelima klasemen sementara kini tergeser ke posisi ke-6, hanya terpaut 2 poin di belakang Veda Ega Pertama. Persaingan posisi 3 sampai posisi 6 klasemen sementara Moto3 2026 sangatlah ketat. Selisih total antar pembalap posisi 2 hingga posisi 7 hanya 21 poin, dan itu bisa berubah total dalam satu race berikutnya. Dan di antara seluruh pembalap debutan Moto3 2026, Veda Ega Pertama untuk saat ini setelah di Le Mans masih memimpin dengan torehan 50 poin, jauh di atas Brian Uriarte yang tertinggal 29 poin di posisi ke-9 yang merupakan juara Red Bull Rookies Cup 2025. Dengan 14 seri tersisa pada musim ini, status rookie terbaik Veda Ega Pertama semakin kokoh.
Start balapan Moto3 Prancis 2026 diketahui harus mundur beberapa menit karena kondisi cuaca, dan lap balapan juga dikurangi hanya menjadi 13 lap. Start akhirnya dimulai, tapi insiden langsung terjadi secara beruntun di lintasan yang tampak masih basah. Brian Uriarte mengalami kecelakaan, kemudian tidak lama setelah itu pembalap lain David Munoz juga mengalami hal yang sama. Insiden lain juga dialami oleh Cormac Buchanan tak lama setelahnya, dan pada lap pertama saja sudah terdapat 3 insiden. Sementara dari beberapa pembalap tersebut, Brian Uriarte dikabarkan bisa bergabung kembali ke barisan. Dan pada lap kedua, crash kembali terjadi, dan kali ini Casey O'Gorman yang menjadi korban. Namun di tengah balapan yang penuh crash tersebut, Maximo Coeles memimpin di depan dengan jarak 0,3 detik dari pembalap di belakangnya. Di sisi lain, insiden crash belum berakhir. Valentin Perone mengalami crash di tikungan ketiga. Ia dan motornya tergelincir keluar lintasan, lalu berusaha kembali bangkit dan bergabung kembali. Tak lama setelah itu, Joel Kelso juga mengalami crash dengan meluncur keluar lintasan. Nicola Carraro juga menjadi pembalap berikutnya yang mengalami crash. Dan di tengah insiden crash yang terus terjadi di tengah berjalannya lap, Vega pertama mulai merangsek naik ke posisi ke-10. Saat Vega pertama mengalami kenaikan, kabar insiden lain datang dari Alvaro Carpe dan Marco Morelli. Carpe terlihat kehilangan kendali atas motornya, sedangkan Marco Morelli terlihat tergelincir keluar lintasan. Tak lama setelahnya di tikungan ke-13 setelah terlihat berkontak dengan pembalap di belakangnya. Di sisi lain, Vega pertama kemudian berhasil lagi memperbaiki posisinya. Pembalap asal Indonesia tersebut terus memperbaiki posisinya hingga berhasil mendapatkan tempat kelima di lap kelima. Di lap ke-6, kabar buruk kembali datang dari Brian Uriarte. Ia kembali crash, kali ini di tikungan ketiga lap ke-6. Saat rival kuatnya di Red Bull Rookies Cup itu mengalami crash lagi, Vega pertama justru mengalami hal yang berbeda. Vega pertama berhasil naik ke posisi keempat dan semakin dekat untuk mendapatkan posisi podium. Terlepas dari posisi Vega pertama, insiden masih terus berlangsung. Kali ini Jesus Rios yang mengalami crash di akhir lap ke-7. Di lap ke-8, crash juga dialami oleh Scott Ogden di tikungan ketiga. Ia tampak mencoba menaiki motornya kembali sembari dibantu Marshall. Tak lama setelahnya, Rico Salmela juga mengalami crash. Motor pembalap tersebut terlihat sulit dikendalikan dan berakhir keluar lintasan. Balapan tersisa tinggal 5 lap lagi. Para pembalap terus bersaing di tengah insiden crash yang terus terjadi. Dan ketika balapan mendekati akhir, Vega pertama berada di peringkat ketiga. Sementara Maximo Coeles masih memimpin dengan nyaman dengan jarak 2 detik di belakang para pembalap lain. Dan pada akhirnya Maximo Coeles berhasil mengamankan posisi pertama pada Moto3 Prancis 2026. Sebuah kemenangan yang memperkokoh posisi Maximo Coeles di puncak klasemen sementara, dan Vega pertama sukses menembus peringkat 5 besar. Maximo Coeles menyelesaikan balapan sepanjang 13 lap tersebut dengan catatan waktu 24 menit 41,640 detik. Performa dominan Maximo Coeles di lintasan Prancis memberikan tambahan poin penuh yang membuatnya semakin sulit dikejar oleh para pesaing-pesaingnya di tabel klasemen. Persaingan di papan atas klasemen masih berlangsung sengit dengan selisih poin yang cukup rapat di antara para pembalap. Posisi kedua hingga keempat saat ini masing-masing ditempati oleh Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, dan Valentin Perone. Dan inilah hasil Moto3 Prancis 2026 dalam 10 besar. Podium pertama diisi oleh Maximo Coeles dari CF Moto Aspart Team. Podium kedua diisi oleh Adrian Fernandez dari Leopard Racing. Podium ketiga ditempati oleh Matteo Bertele dari Level Up MTA. Posisi keempat ditempati oleh Vega pertama dari Honda Team Asia. 5, Joel Esteban dari Level Up MTA. Dan posisi keenam ditempati oleh Guido Pini dari Leopard Racing. Posisi ketujuh ada Adrian Cruces dari CIP Green Power. Posisi ke-8 ada David Almanza dari Liqui Moly di Vanol Intech GP. Posisi ke-9 ada Eddie Ossie dari Grid MLF Racing. Dan ke-10 ada Hakim Danis dari MT Helmet MSI.
Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, saya Rino Resprato Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.